Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Ketemu lagi dengan kami, saya Aco dan saya Cece dalam program inspiratif kesayangan Anda, Lingkar Kreatif. Sajian Lingkar Kreatif pekan ini seru loh pemirsa. Betul itu Daeng. Di segmen pertama ini kami akan mengajak Anda semua mengintip keseruan membuat bunga terarium. Wah, kalau soal bunga pasti menarik nih. Apalagi ada inovasi dan kreativitas di dalamnya pemirsa. Nah, tak usah berlama-lama lagi. Berikut liputannya. Pemirsa, tanaman bunga memang selalu menarik perhatian. Melihatnya tumbuh subur, apalagi warnanya yang beragam, biasanya dapat membuat orang-orang rileks, bahkan mampu menenangkan suasana hati dan dapat menghibur diri. Tak salah jika saat ini banyak kaum hawa, khususnya ibu-ibu milenial menjadi pemburu tanaman bunga. Untuk mendapatkan bunga yang diidamkan, harga selangit pun tak menjadi problem. Nah, seperti kali ini, pekarangan rumah Kak Yuni di klaster Bunga Dermalis, Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Menjadi lokasi kunjungan Widya dan Tiara, dua milenial Makassar yang hobi dengan tanaman hias bunga. Pekarangan rumah kediaman Kak Yuni ini nampak dipenuhi berbagai jenis tanaman bunga hias, mulai dari jenis tanaman yang berukuran kecil dan sedang, hingga tanaman yang berukuran besar. Ada yang berbeda loh perlakuan tanaman bunga hias di sini. Proses penanaman dan perawatan tanaman bunga hias ala Kak Yuni yang sangat unik dan berbeda dari yang lain loh. Nah, tanaman yang ini biasanya disebut dengan tanaman terarium. Terarium sendiri merupakan tanaman hias dengan menggunakan wadah kaca transparan. Wadahnya pun sangat mudah ditemukan. Tidak hanya kaca saja, bisa juga memanfaatkan wadah yang ada di sekitar kalian, seperti botol plastik. Jenis tanaman terarium haruslah yang merupakan tanaman berdaun kecil, berbatang lunak, dan tidak tumbuh meninggi, seperti kaktus, kuping gajah, pakis, sansevieria, hedera helix, dan lain-lain. Saya tertarik itu sejak 3 tahun yang lalu, belajar sama teman. Kebetulan ada membuat pelatihan, tapi tidak terfokus di terarium. Tapi ada salah satu jenis yang diajarkan itu salah satunya jenis ini, terarium. Jadi di situ saya mulai tertarik awalnya. Setelah itu saya mulai belajar dulu dan mengembangkan sendiri. Karena kan yang kayak gini, karena kan saya juga latar belakangnya pertanian. Jadi saya mengembangkan sendiri, saya pelajari sendiri. Karena tidak semuanya berhasil, banyak gagalnya. Karena saking banyaknya gagalnya, jadi saya harus belajar terus apa yang salah sampai saya dapatkan. Oh ternyata memang media yang dipakai itu yang media seperti ini yang saya pakai sekarang. Nah, tentu pemirsa penasaran nih, bagaimana proses pembuatan bunga hias terarium ini? Pertama, siapkan bahan alatnya terlebih dahulu, seperti wadah kaca, tanaman bunga hias, sumpit, pasir warna, kompos sukan bakar, serat kelapa atau kokopit, batu zolit, lumut kering atau sphagnum moss, sendok kecil, serta stik kayu. Langkah kedua, ambil wadah dan corong, lalu letakkan corong tersebut di dalam wadah yang disiapkan. Di sini, corong berfungsi untuk menakar isi wadah. Tahap selanjutnya, tuangkan batu-batu kecil ke dalam corong secara perlahan, dan batu ini berguna sebagai sirkulasi udara pada tanaman. Kemudian, ambil lumut kering atau sphagnum moss secukupnya, lalu letakkan di atas batu kering. Masukkan arang secukupnya di atas rumput kering. Arang ini berguna untuk memfilter dan mengurangi tingkat kelembapan udara. Langkah selanjutnya, ambil pasir warna lalu tuangkan di sela-sela corong, kemudian mulailah menghiasi sesuai keinginan. Perlu diingat ya pemirsa, setelah pasir terisi dengan penuh, angkat corong secara perlahan agar tidak berantakan. Dan yang terakhir, letakkan tanaman di tengah dan jadilah bunga terarium yang diinginkan.
Kalau untuk sekarang ini yang paling banyak saya gunakan adalah jenis kaktus, sukulen, dan sansevieria. Tergantung juga jenis tergantung juga volume kacanya. Kalau untuk kaca yang seperti ini, volume kacanya kita pasti mencari bunga yang jenisnya mini seperti ini. Mini sukulen, ini jenisnya khawatir. Nah, Kecuali memang kacanya besar seperti ini, nah baru kita bisa bikin merangkai macam-macam. Sangat menjanjikan karena buktinya juga selama 3 tahun ini yang memberikan income ke saya. Macam-macam di hotel sudah ada dipajang di hotel, di bank juga sudah ada, di kantor juga sudah ada, di rumah-rumah pribadi juga, ibu-ibu rumah tangga pecinta bunga itu sudah ada. Jadi sebenarnya sejak 3 tahun ini saya juga ramai mengajak ibu-ibu untuk berkreasi di media kaca. Pemirsa, di Tanah Bugis, Makassar ini, Kak Yuni adalah orang pertama sekaligus pelopor tanaman bunga hias terarium. Bunga terarium buatannya telah banyak dipesan untuk kebutuhan perhotelan, kantor-kantor, kafe, restoran, dan rumah tinggal. Biasanya, harga rata-rata 50.000 hingga 1 juta rupiah. Tergantung tempat dan ukuran terarium. Nah, pemirsa, dengan membuat bunga terarium ini, kita bisa mengisi waktu luang selama masa pandemi ini. Oh iya, pemirsa, Kak Yuni juga sering memberikan pelatihan bunga terarium. Bagi yang minat bisa langsung menghubungi Kak Yuni di Instagram Makassar_terarium. Gratis loh pemirsa.